Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton, sehat semua ya? Sehat. Harus sehat. Ya. Jangan sampai sakit infeksi saluran keuangan. Jangan lupa penonton bersyukur juga ya. Jika engkau gagal hari ini, percayalah bahwa besok adalah tomorrow. Tetap semangat untuk melawan dunia dengan otot kawat tulang tulung. Ingat juga kata pepatah. Apa tuh? Agar tidak dimanfaatkan orang lain, maka jadilah orang yang tidak bermanfaat. Oke, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita masih melanjutkan kasus pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi KPK melakukan pengembangan penyelidikan kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer atau Noel. Jabatannya doang wamen, disuruh jagain duit rakyat cemen. Kelakuannya kayak preman. Cuma beda di setoran. Kalau preman nagih setoran di pasar atau parkiran, kalau Noel ini nagih setoran hasil praktek pemerasan. Kesenjangan setoran. Dalam proses tersebut muncul sosok Sultan. Jangan bayangin kayak Sultan Andara, Sultan Bintaro atau Sultan-Sultan yang ada di medsos. Kalau yang di medsos, Sultan-Sultan biasanya suka bagi-bagi giveaway atau kasih duit. Nah, kalau Sultan Kemnaker hobinya peras duit. Yang diperas duit buat urus sertifikat K3. Mungkin K3 ini kepanjangannya kesehatan dan keselamatan kantong. Kantong pejabat. Dompet pejabat selamat, tenaga kerjanya nggak selamat. Sultan itu bernama Irvian Bobi Mahendro alias IBM yang dinilai sebagai sosok penting di kasus ini. Penting banget pokoknya nih orang. Udah kayak motor matic jadul di rumah. Nggak pernah dianggap. Tapi kalau nggak ada di motor, emak nggak bisa ke pasar. Gas 3 kilo nggak kebeli. Satu rumah nggak makan. Jadi sangat krusial motor matic bekas ini. Diketahui Irvian merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker yang juga terjaring OTT KPK bersama dengan Noel beberapa hari lalu. Jabatannya pembuat komitmen, tapi komitmennya mirip gebetan suka ghosting. Awalnya bilang sayang, ditinggal nengok bentar udah balik lagi dia ke mantannya. Kebanyakan minum matcha. Jadi kalah sama matcha lalunya. Balik lagi, berdasarkan penelusuran KPK, praktek pemerasan terkait sertifikasi K3 berlangsung sejak 2019, jauh sebelum Noel menduduki kursi wamen. Prakteknya udah ada sebelum ada Noel. Jadi si Noel kayak anak baru di tongkrongan, baru pesen es teh, baru duduk diajak main capsa, baru cuan sekali warungnya kena razia. KPK menyebutkan jika modusnya adalah menggelembungkan biaya pengurusan yang harusnya Rp275.000 menjadi hingga Rp6 juta. Dari Rp275.000 jadi Rp6 juta itu naiknya lebih dari 2000%. Bayangin aja kalau suara pemilu digelembungin 2000%. Gue bisa jadi anggota DPR tuh kayaknya ya. Dapat tuh sewa apartemen penthouse sebulan. Kalau penonton kan ngontrak, sepetak juga masih nunggak ya. Enggak dong ya. KPK mengatakan dari selisih biaya yang dibayarkan oleh para pihak pengurus sertifikat K3 dengan biaya yang seharusnya uang tersebut mengalir ke beberapa pihak. Totalnya Rp81 miliar. Bayangin tuh 81 miliar kalau lo nabung ceban per hari butuh 22.000 tahun buat ngumpulin. Lama. Hidup mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Masih miskin aja tuh ya. Bisa aja saya. Dari seluruh pihak yang terlibat, Sang Sultan mendapat porsi terbesar dari selisih jumlah tersebut. Diketahui total dana terkumpul mencapai Rp81 miliar. Banyak. Setio mengatakan Irvian mendapat jatah terbanyak yakni Rp69 miliar.
Ketua KPK juga menjelaskan kalau Irfan diduga sebagai otak pemerasan ini. Bagiannya 69 miliar sendiri. Iya. Kalau buat rakyat biasa angka segitu cuma ada di pertanyaan matematika SD. Iya. Jika Bapak Budi punya 69 miliar dan dibagikan ke teman-temannya, berapa jumlah uang Bapak Budi saat ini? Berapa tuh? Jawabannya mimpi kali ya. Bapaknya Budi aja utang di warkop ya. Dari gua TK kagak lunas mau bagi-bagi duit lagi sama temennya. Memang bapaknya Budi ini penuh akal ya. Akal Budi. Jangan pernah membalas Budi. Belum tentu Budi yang salah. Lanjut lagi ya. Lanjut. Julukan Sultan kepada Irfan oleh Noel didasari oleh sikap royal yang dimiliki oleh Irfan. Fakta ini diperkuat oleh Ketua KPK Setio Budianto. Ia mengatakan jika julukan Sultan diberikan karena Irfan dikenal punya banyak uang dan kerap memenuhi permintaan Noel, mulai dari renovasi rumah hingga pemberian upeti berupa motor Ducati. Waduh, Ducati. Ketua KPK mengatakan bahwa saat minta motor, Noel ngomong ke Irfan. Iya. Saya tahu kamu main motor besar ya. Kalau untuk saya cocoknya motor apa ya? Kemudian Irfan belikan dan kirim ke rumah Noel 1 Ducati. Waduh, enak tuh. Itu kalau misalnya gue nanya ke bapak gue tuh. Saya tahu bapak main motor besar ya. Kira-kira motor apa yang cocok buat saya ya? Langsung dilempar helm gue. Ketua KPK bilang Noel juga pernah belak-belakan minta uang buat renovasi rumah ke Irfan. Waduh. Dan langsung disanggupi sama Sultan Irfan. Noel langsung dikasih 3 miliar rupiah. Banyak dikasihnya banyak. Bayangin 3 miliar cuma buat renovasi rumah. Mungkin buat bikin jalan dari pagar ke kamar. Biar bisa naik Ducati sampai depan pintu kamar. Oh iya. Gede banget ya rumahnya ya. Tuh. Selain buat beli Ducati dan biaya renovasi rumah Noel, uangnya juga dipakai Irfan buat belanja, hiburan, DP rumah, beli mobil mewah, sampai buat setoran tunai ke sejumlah pihak. Hiburan. Karena 2 di antara 10 tersangka yakni FAH dan HR diketahui dapat setoran 50 juta rupiah per minggu. Per minggu. Tunjangan rumah DPR 50 juta sebulan kalah tuh. Iya. Tapi kalau kita lihat laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Irfan terakhir kali lapor pada 2 Maret 2022. Waduh. 3 tahun lalu. Iya. Dalam LHKPN, Sultan Irfan ini cuma punya harta 3,9 miliar rupiah. Masih dikit. Kalau dibandingin sama hasil pemerasan yang nyampe 69 miliar jelas jomplang. Iya. Dari LHKPN, Sultan Irfan tercatat punya tanah dan bangunan seluas 145 meter persegi di Jaksel senilai 1,27 miliar rupiah. Terus dia juga punya 1 unit mobil Pajero senilai 335 juta rupiah. Ada juga harta bergerak senilai 75,25 juta rupiah. Dan kas sebesar 2,21 miliar rupiah. Dan Irfan juga tercatat gak punya utang. Widih, keren. Beda harta yang jomplang itu bikin KPK bertanya-tanya. KPK menduga Sultan Irfan gak patuh laporan LHKPN. Iya. KPK bilang bakal lakukan follow the money atas aset-aset yang diduga terkait ataupun merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Iya. Jubir KPK juga menambahkan bahwa temuan KPK ini mengonfirmasi julukan Sultan untuk Irfan. Ketimpangan hasil pemerasan dan laporan harta kekayaan juga disorot Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas atau Pusako Unan. Direktur Pusako Unan Charles Simabura Senin 25 Agustus mempertanyakan harta kekayaan yang diperoleh oleh Irfan. Dia curiga ada modus menyembunyikan harta saat pelaporan LHKPN. Waduh. Dan terkait beda harta, julukan Sultan maupun kasus yang menjeratnya. Irfan belum berkomentar apapun. Gak cuma harta Sultan Irfan, LHKPN Noel juga jadi sorotan. Contohnya dari Ducati yang disita KPK tidak tercatat terdaftar dalam LHKPN Noel. Bahkan gak ada surat-suratnya alias bodong. Dalam LHKPN yang dilaporin pertanggal 31 Desember 2024, Noel cuma punya 5 kendaraan yaitu Pajero tahun 2020, Picanto tahun 2015, NMAX tahun 2015, Fortuner tahun 2022, dan Land Cruiser 300 VX tahun 2023. Nilai kendaraan Noel tertulis 3,33 miliar rupiah, sedangkan total kekayaannya 17,62 miliar rupiah. LHKPN pejabat negara yang harusnya jadi cerminan transparansi, nyatanya masih penuh manipulasi.
Gak cuma buat Irfan dan Noel, perbedaan data yang begitu ekstrim ini sudah jadi cerita lama. Ya. Balik lagi ke kasus pemerasan, dalam konferensi pers pada Jumat lalu, Ketua KPK Setio Budianto bilang kalau Noel tahu ada pemerasan. Tapi bukannya di stop, Noel malah membiarkan, meminta bahkan menerima aliran dana. Sementara itu terkait penangkapan yang dilakukan KPK, Menaker Yasirli mengaku menghormati proses hukum. Sekaligus prihatin dan menyayangkan ada kasus korupsi di kementerian yang dipimpinnya. Yasirli bilang OTT terhadap Noel jadi pukulan telak bagi Kemnaker. Apalagi dalam beberapa bulan ini Yasirli lagi getol benahi sistem pelayanan di Kemnaker biar jadi lebih baik. Yasirli juga bilang kalau dirinya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot kalau korupsi. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu bilang kalau KPK juga berpeluang mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker. Asep bilang kalau penetapan tersangka dalam kasus ini baru tahap awal. Dan sampai sekarang masih terus dilakukan pendalaman untuk menerapkan pasal pencucian uang. Dalam konferensi pers KPK hari itu Noel juga dikasih kesempatan ngomong. Noel berharap bisa dapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto usai dijerat sebagai tersangka oleh KPK. Ya udah kayak bocah ketawa nyolong duit belanjaan emak buat top up game. Noel merengek. Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Bahkan dalam kesempatan itu Noel juga masih ngeyel bantah kalau dia telah di OTT KPK dan bilang kalau kasus yang menjeratnya bukan terkait pemerasan. Merespon permintaan Noel untuk dapat amnesti presiden, anggota Komisi 3 DPR Sudeson Tandra menyebut permintaan itu semakin menunjukkan kalau ex-Wamenaker bersalah. Tandra bilang seharusnya Noel nggak usah melawan. Sementara itu jubir KPK bilang jangan sedikit-sedikit minta amnesti. Ikuti aja dulu proses penyidikannya kan masih panjang. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi juga dengan tegas bilang kalau Presiden Prabowo nggak bakal kasih amnesti ke anak buah yang korupsi. Dan bukannya dapat amnesti, Presiden Prabowo justru langsung gercep copot Noel dari jabatan Wamenaker. Langsung dicopot. Pada akhirnya kasus ini menjadi cermin betapa rumitnya persoalan korupsi di negeri ini. Bukan sekedar pencurian uang negara tapi perusakan terhadap kepercayaan rakyat. Bayangkan sertifikasi K3 yang harusnya menjaga nyawa dan keselamatan jutaan pekerja malah dijadikan ladang pemerasan. Artinya rakyat sedang hidup dalam sistem yang mempertaruhkan hidup orang banyak cuma buat kantong segelintir pejabat. Namun terlepas dari proses hukum yang ada, jika kita tarik ke belakang ada cerita menarik dari perjalanan hidup Noel. Mulai dari aktivis kemudian menjadi pengemudi ojek online untuk sekedar bertahan hidup yang mestinya menumbuhkan empati lebih dalam. Sekaligus mengingatkan betapa beratnya perjuangan menapaki jalan menuju posisi terhormat di negeri ini menjadi pejabat negara. Tidak hanya itu, padahal dulu Noel lantang teriak ingin melawan koruptor. Dia juga bilang kalau perlu koruptor dihukum mati. Dan ketika Noel akhirnya masuk atau mendapat tempat di lingkaran kekuasaan, menjabat wakil menteri ketenagakerjaan justru membuat Noel lupa daratan. Kalau lupa sama penderitaan rakyat, pejabat yang joget-joget. Punya latar belakang aktivis bahkan pernah hidup susah, mestinya menjadi kompas moral untuk memandu diri dalam menjalankan jabatan. Namun yang sering kali terjadi adalah sebaliknya. Jabatan malah menjauhkan mereka dari rakyat, membuat mereka larut dalam fasilitas, lupa dari mana mereka berasal. Seakan-akan ingin balas dendam atas kesulitan hidup di masa lalu. Ironisnya orang-orang yang dulu percaya diri menjual narasi anti korupsi nyatanya ikut bermain di meja yang sama. Ini membuktikan bahwa korupsi bukan sekedar masalah oknum tapi sudah mengendap lama di dalam sistem birokrasi. Dan kasus yang menjerat Noel jadi sebuah kontradiksi di pemerintahan saat ini. Di saat Presiden lantang teriak berantas korupsi, anak buahnya malah terjerat kasus dugaan pemerasan. Mungkin sudah saatnya kita bukan cuma sekedar marah atau sekedar sinis, tapi menuntut perubahan nyata. Bukan cuma ganti nama pejabat, tapi ganti cara kerja, ganti cara pandang terhadap jabatan. Jika jabatan terus dipandang sebagai ladang buat ngasih ego dan memupuk kekayaan, maka setiap sultan baru bakalan selalu lahir di setiap kementerian. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain yang menarik dan tentunya mendorong untuk disaksikan.
Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Seperti biasa, hari ini hari Senin. Kita menyuguhkan berita-berita ringan yang menarik dan pastinya mengundang perhatian. Hari Senin mah ringan-ringan aja. Nggak usah berat-berat. Nanti baru akhir pekan. Baru yang paling berat tuh. Biar weekendnya kepikiran. Akhir pekan mikirin gajian aja. Bener juga ya. Iya. Oke, berita-berita tersebut kita rangkum dalam Monday's Light News berikut ini. Mania, sebuah kafe di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara mendadak diselimuti suasana mencekam. Bukan karena ada makhluk kejadian yang tiba-tiba nongol. Mau order kopi pahit buat sesajen. Ya ampun, sajen cuy. Tapi aksi sekumpulan geng motor yang nekat menyerang sambil membawa senjata tajam. Dari rekaman CCTV terlihat 3 orang tanpa babi bu langsung turun bawa senjata tajam memasuki kafe. Bahkan ada yang mencoba menyerang pengunjung. Astaga. Kaget dengan serangan dadakan, para pengunjung sontak bubar. Kabur meninggalkan kafe, lengkap dengan makanan dan minuman yang sudah dipesan dan bil tagihan yang belum dibayar. Aduh, bayar dulu dong, jangan kabur. Merasa aksinya tidak ada yang berani menghalangi. Aksi kawanan geng motor ini makin menjadi-jadi. Mereka merusak meja dan kursi, sehingga menimbulkan kerugian materi bagi pengelola kafe. Kasian. Dari keterangan saksi, Mulhim, diperkirakan ada sekitar 15 orang dengan mengendarai 8 motor yang melakukan penyerangan. Akibat kejadian ini, aparat dan Polsek Indrapura langsung turun tangan mencari identitas para kawanan geng motor berbekal kamera CCTV. Semoga para pelaku bisa ditangkap biar nggak sok-sokan jagoan di jalanan. Lanjut lagi nih. Dari berita kriminal di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, kita geser ke Maros, Sulawesi Selatan. Kali ini pelakunya bukan lagi kawanan geng motor, tapi satu keluarga yang nekat mencuri sound system di masjid. Astagfirullah, nyuri kok di masjid? Duh, masjid kok dijadiin tempat bikin dosa sih Pak, Bu? Seharusnya kan buat berdoa, biar bisa minta ampunan dosa. Tobat dong, tobat. Nah, jadi dari rekaman CCTV Masjid Darul Tarbiyah Al-Latif, terlihat saat hujan deras, para pelaku bertiga dengan mengendarai 1 unit motor masuk ke halaman masjid. Niat mereka sudah bukan lagi berteduh atau ingin beribadah, tapi memang mencuri. Astaga, nyuri kok di masjid? Berani ya? Dengan formasi 3 on 3, si suami bertindak sebagai penyerang utama dan masuk terlebih dahulu ke toilet masjid. Sedangkan istri dan anaknya sengaja diberikan posisi bertahan untuk berjaga-jaga memantau kondisi. Setelah situasi dirasa aman nih, aman. Sang suami gerak cepat mematikan saklar listrik dan langsung masuk ke ruang penyimpanan. 1 mixer analog, beberapa unit mic, kabel, dan sebuah flash disk digasak tanpa ampun. Nggak peduli, padahal barang-barang itu penting buat kebutuhan jemaah beribadah. Ya ampun, ini maling kok tega banget. Sungguh teganya. Aksi pencurian ini baru ketahuan
ketika pengurus masjid curiga setelah melihat ada barang-barang di ruang penyimpanan yang hilang. Apalagi setelah mereka melihat dari rekaman CCTV. Diperkirakan akibat kejadian ini, pengelola masjid mengalami kerugian hingga 5 juta rupiah. Astagfirullah, 5 juta. Polisi yang datang ke TKP langsung melakukan penyelidikan dan membawa rekaman CCTV. Semoga para pelakunya bisa langsung ditangkap ya, biar bisa tobat di ruang tahanan. Tobat, oi tobat. Ada-ada aja kelakuan seorang pengunjung lapas kelas 2B Sukabumi. Niatnya menyelundupkan sabu lewat mulut kandas setelah petugas curiga dengan gerak-geriknya. Terbongkarnya aksi RR, perempuan berusia 30 tahun terjadi ketika petugas sedang melakukan penggeledahan rutin kepada setiap pengunjung yang ingin menjenguk warga binaan. Nah, saat giliran RR, petugas merasa kesulitan. Pasalnya RR hanya diam terus dan tidak banyak omong. Nggak sakit gigi kan? Atau aksi diam? Jangan-jangan emang lagi sariawan ya? Atau baru pasang gigi palsu, jadi susah bicaranya. Mungkin itu yang ada di dalam pikiran petugas. Tapi lama-kelamaan kok penampilan RR semakin mencurigakan. Ketika disuruh membuka mulutnya, hap! Ternyata ada sebungkus plastik dilapisi lakban. Aduh astaga, menyelundup di mulut. Isinya yang pasti bukan permen karet atau coklat model terbaru, tapi satu paket sabu siap pakai. Waduh. Sontak RR tidak berkutik ketika petugas menyerahkannya ke Polres Sukabumi. Kasus ini masih dalam pengembangan pihak kepolisian. Diduga RR terlibat dalam jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan oleh warga binaan di dalam lapas. Oh, kamu ketahuan. Oh, kamu ketahuan. Aumania, di Bangkalan, Madura, ada seorang pria yang baper gara-gara nggak dikasih pinjaman duit. Bukannya mengikhlaskan atau kerja biar ada penghasilan, si pelaku malah dendam dan nyuri motor temannya sendiri. Ya ampun, temen kok dicuri. Beginilah video amatir ketika pelaku ditangkap di rumahnya. Tampangnya pucat dan memelas, mirip ketika nggak dipinjemin duit sama temennya. Jadi begini ceritanya nih. Ceritanya begini, dengerin ya, dengerin. Pelaku yang terdesak kebutuhan ekonomi sengaja mendatangi temannya untuk meminjam uang. Sayang, niat pelaku tidak bisa dipenuhi. Mungkin karena hutang pelaku sudah menumpuk, puk. Atau temannya sedang tidak punya uang. Karena bingung tidak mendapatkan pinjaman, pelaku memutuskan untuk menginap di rumah temannya. Namun ketika korban terlelap tidur, pelaku nekat melakukan aksinya. Motor korban yang terparkir langsung digasak. Biarin uang nggak dapat, tapi motor teman diangkut. Namanya juga usaha. Mungkin itu yang ada di benak pelaku. Uang, lagi-lagi uang. Polres Bangkalan yang menerima kasus pencurian ini langsung bergerak cepat. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Sepeda motor korban yang masih tersimpan rapi juga ikut diamankan sebagai barang bukti. Untung belum sempat dijual oleh pelaku. Untung. Nah, buat pencinta Aumania, hati-hati ya memilih temen. Jangan sampai pilih motor di showroom, bodinya kelihatan kinclong, tapi kelakuannya malah nyolong. Au! Ada panggilan tugas tak biasa yang dialami para petugas pemadam kebakaran. Kalau biasanya mereka dipanggil buat memadamkan api atau menyelamatkan kucing di atas pohon, kali ini justru berbeda. Apaan sih? Apaan? Mereka diminta membantu proses pemakaman jenazah dengan berat badan di atas 200 kg. Alamak. Peristiwa ini terjadi di TPU Komplek Makam Masjid Pangeran Jayakarta, Jatinegara, Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas damkar tampak bekerja keras ketika menurunkan jenazah seorang wanita berusia 62 tahun seberat 210 kg ke liang lahat. Ukuran liang lahat yang kecil
membuat proses pemakaman sulit dilakukan. Namun, perjuangan petugas damkar tidak berhenti begitu saja. Dengan menggunakan tandu elastis, tandu basket, stang seling, dan tali liding, jenazah akhirnya bisa dimasukkan ke liang lahat. Hebat Pak Damkar. Untuk memastikan proses berjalan aman, sebanyak 10 personil dan 2 mobil rescue diterjunkan. Pihak keluarga merasa lega setelah petugas ikut membantu proses pemakaman kerabatnya. Peristiwa ini memberi kita pelajaran positif bahwa beratnya tubuh seseorang tidak sebanding dengan ringannya niat petugas damkar dalam menjalankan misi kemanusiaan. Terima kasih Pak petugas damkar. Mereka telah memberi teladan bahwa membantu adalah kewajiban yang penuh kemuliaan. Bravo buat perjuangan petugas damkar. Bravo. Terima kasih ya Pak. Selamat ya Pak petugas damkar. Selalu membantu. Oke, kami akan kembali setelah headline news pukul 23. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumannya mana suaranya? Masih semangat ya? Nah, di segmen ini... Iya sayang. Oh, transfer duit. Buat apa? Beras habis. Oh. Ah, naik. Gimana? Oh, naik motor kamu belinya. Iya udah. Saya transfer aja deh. Transfer berapa? Emang yang 12 juta per bulan kurang itu? Oh, transfer 3 miliar lagi buat apa? Iya. Renovasi rumah. Mending buat beli rumah kalau 3 miliar mah. Ya udah, itu lahan yang sebelah rumah. Tolong jangan dijual dulu ya. Punya orang itu, punya orang. Oke. Thank you sayang. Halo sayang. Kamu telepon sama siapa tadi sayang? Itu Otong. istri saya itu. Oh, ini istri kamu. Saya pikir gitu deh. Jangan-jangan istri saya istrimu juga. Boleh dong. Amit. Gitu. Jadi bahan-bahan pokok naik ya? Naik semua, Bu. Tapi ya aman lah. Kan gaji saya juga nggak naik. Lanjut baca berita. Aman gimana gaji nggak naik? Bahan pokok naik ya nggak aman lah. Oke, berita pertama apa nih Tong? Nih, kali ini ada warga desa Tompira yang dikejutkan oleh insiden tak biasa. Seorang imam masjid yang sedang khusyuk memimpin sholat subuh tiba-tiba mendapat kunjungan tidak diundang berupa tikaman dari orang tak dikenal. Kamera CCTV yang tidak pernah tidur merekam aksi pelaku yang datang dari samping masjid. Seolah-olah mau ikutan sholat, pelaku ternyata niatnya beda. Dia justru bawa oleh-oleh berupa senjata tajam. Korban Muhammad Jumali, imam sekaligus guru ngaji, jadi sasaran satu tusukan. Bukan hati yang ditusuk, tapi bagian tubuh lain. Saat pelaku mau kabur, jemaah bereaksi cepat. Nggak pakai lama, pelaku ditangkap bareng sandal-sandal yang sempat berterbangan. Pelaku diketahui berinisial AL, warga desa Balaang. Pas ditanya polisi, alasan dia tikam imam, jawabannya malah kayak sinetron. Yang plot twistnya tiap 5 menit. Nggak jelas. Iya. Bahkan katanya pelaku dan korban nggak saling kenal. Kini polisi masih mendalami kasus sambil berharap pelaku nggak ganti versi cerita lagi tiap ditanya. Yang jelas masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan semoga nggak ada lagi yang berniat bikin drama di tempat ibadah. Iya. Oke, itu tadi berita yang pertama. Kita ke berita yang selanjutnya. Seorang oknum guru berinisial H menjadi sorotan setelah aksinya mengancam siswa saat upacara bendera di SD Negeri 9 Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Terekam dan kemudian viral. Dalam rekaman, guru tersebut terlihat menegur murid dengan sangat emosional hingga menimbulkan ketegangan di lapangan upacara. Alih-alih menjadi momen disiplin,
Suasana justru berubah jadi seperti adegan film laga. Pihak Dinas Pendidikan membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa guru yang bersangkutan sebelumnya juga pernah mendapat teguran karena merokok di dalam kelas. Karena kembali melakukan pelanggaran, guru tersebut akhirnya dinonaktifkan sejak 1 Agustus 2025. Saat ini ia tengah menjalani pemeriksaan karena diduga mengalami gangguan psikologis. Sementara itu pihak kepolisian juga telah menindaklanjuti kasus ini dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan yang tepat. Oke, berita selanjutnya ada apa toh? Lanjut, ada warga kos-kosan di Kebonjeruk, Jakarta Barat baru aja kena serangan komplotan curanmor. Yang mainnya nggak cuma gasak motor ya, tapi juga bawa senjata api. Bayangin nih ya, baru pagar kos dibuka, 4 jagoan ini langsung gaspol, bawa kabur 2 motor. Pas ketahuan warga, mereka bukannya ciut, malah langsung ngacungin senjata api kayak lagi syuting film action. Motor melayang, warga ketar-ketir. Sementara komplotan pencurinya kayak ninja, lari mulus tanpa bekas, alias tanpa jejak. Ternyata motor hilang di kos-kosan ini udah kayak lagu lama, sering banget. Kejadiannya sampai bikin warga kayak punya hobi kehilangan kendaraan. Ada aja. Polisi Kebonjeruk udah ambil ancang-ancang buat nangkap si komplotan spesialis maling motor plus bawa senjata api. Jadi buat kamu yang tinggal di kos-kosan, mending siapin kunci ganda, alarm, dan mungkin jaga-jaga bawa senjata airsoft gun biar bisa rebut motor sama maling. Waduh. Iya. Nah, berikutnya kita juga masih punya informasi. Jenazah tukang ojek dari Bone Bolango, Gorontalo harus dibawa menggunakan motor ke rumah duka sejauh 40 km karena jalan yang rusak parah. Warga bahu-membahu menahan jenazah agar tidak terjatuh selama perjalanan. Kita lihat videonya berikut ini. Nah, ini dia. Munandar, seorang tukang ojek meninggal di RSUD Toto Kabila, Gorontalo. Akses jalan rusak parah dan tidak dapat dilalui mobil, membuat jenazah Munandar harus dibawa menggunakan motor. Jenazah dibawa menempuh perjalanan kurang lebih 40 km menggunakan motor menuju rumah duka. Warga menggunakan kain agar jenazah dapat diikat dan disandarkan ke pengendara. Kejadian yang memilukan ini direspon Bupati Bone Bolango yang mengaku sudah berupaya untuk memperbaiki jalan yang layak di daerah tersebut. Namun letaknya yang berada di dalam kawasan hutan lindung menjadi kendala. Pemerintah setempat mengaku kesulitan mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan. Dari informasi sedih soal pengangkutan jenazah yang penuh drama karena jalan rusak, kita geser ke informasi kesehatan. Info penting ini buat pria, khususnya bawa bapak ya. Kayak penonton, bawa bapak dan om-om. Jadi informasinya tentang kanker prostat yang jadi salah satu penyebab kematian terbesar pada pria di Indonesia. Rendahnya kesadaran, minimnya deteksi dini, serta stigma pemeriksaan kesehatan pria membuat kasus kanker prostat sering ditemukan pada stadium lanjut. Nah, informasi selengkapnya kita simak laporan jurnalis Metro TV, Ifdal Amal yang baru kawin ini, Tong ya? Wah, baru nikah nih. Baru nikah ya? Langsung ini dia. Langsung bicara soal kanker prostat. Iya, konsultasi. Dan bersama juru kamera Agus Taufik. Berikut ini informasinya. Halo Mandoresa, Pas Pampres Otong, pemirsa Midnight Live Metro TV. Kali ini saya mau cerita-cerita tentang life after marriage. Ya pemirsa, saya baru menikah sekitar lebih dari sebulan dan memang Mas Reza, Bang Otong, kalau udah nikah tuh enak ya. Bisa bermesraan bareng, bisa curhat-curhat, ketemu tiap hari. Tapi akhir-akhir ini setelah menikah nih, udah sebulan lebih nikah, badan saya agak nggak enak gitu ya. Kayak ada yang sakit gitu. Kata teman-teman sih mungkin saya masuk angin. Tapi kemarin baca-baca di internet, di artikel, di medsos, ada yang bilang bahaya kanker prostat. Saya jadi takut nih pemirsa nih. Aduh, jadi mumpung saya lagi di Rumah Sakit Primaya Hospital PGI Cikini, saya mau langsung tanya Dokter Egy nih selaku spesialis urologi. Apa kabar, Dok? Kabar baik. Kabar baik, oke.
Saya mau langsung nanya dok, karena saya lagi takut banget nih baca-baca ada bahaya kanker prostat begitu dok. Saya lagi sakit nih badan saya dok. Sakitnya di mana? Di kepala sih dok, kepala saya kemarin habis ketabrak benjol. Itu sih, moga-moga aman. Mari. Oke, aduh pemirsa, udah ya bercandanya, kita serius dulu nih ke dokter Egi. Apa kabar dok? Kabar baik, Mas Ibnu. Terima kasih. Lagi bahas topik soal kanker prostat nih dok, kan memang banyak juga, mungkin banyak yang kurang aware terhadap kanker prostat ini. Oh, bisa diceritakan apa sih dok kanker prostat itu dan apa bahayanya bagi pria? Ya, Mas Ibnu. Tentu kanker prostat itu adalah penyakit yang hanya dapat terjadi pada pria. Karena organ prostat hanya terdapat pada pria. Dan yang kedua, kanker prostat itu umumnya terjadi pada usia 45 atau lebih sering lagi 50 tahun ke atas. Khusus pada laki-laki. Nah, kanker prostat itu umumnya pada stadium dini tidak bergejala. Padahal stadium dini itu pengobatannya banyak yang menghasilkan kesembuhan. Nah, semakin lanjut stadiumnya, tentu pengobatannya akan semakin kompleks dan hasilnya lebih tidak memuaskan. Berarti kalau kayak saya masih in 20s gitu dok, atau masih belum menyentuh 30 atau bahkan belum sampai 50 ke atas, itu kemungkinan kecil ya? Atau apakah masih bisa juga terkena kanker prostat? Nah, justru pada usia 20s inilah kita memerlukan pola hidup yang sehat supaya nanti 30 tahun ke depan moga-moga kita terhindar Investasi untuk masa depan. Betul. Bukan hanya keuangan tapi juga investasi kesehatan. Tapi saya baca-baca nih beberapa artikel. Banyak yang menyebabkan terapi. Karena seberapa besar sih angka kejadian dan kematian kanker prostat di Indonesia gitu? Kanker prostat itu apabila tidak diberikan terapi yang baik atau terdeteksi pada stadium lanjut, angka kematiannya dapat mencapai 70% bagi penderitanya. Tapi apabila terdeteksi pada stadium awal, artinya sebelum timbulnya gejala, tapi kita mendeteksi misalnya dari peningkatan pemeriksaan laboratorium PSA, maka angka kesembuhannya bisa mencapai 90% atau lebih. Biasanya gejala awal apa yang biasa sering mungkin diabaikan oleh para pria gitu? Yang sering diabaikan adalah pertama medical check up. Karena gejala awal untuk yang stadium awal memang belum menunjukkan apa-apa secara fisik, tetapi akan terdeteksi dari peningkatan angka PSA. Namun apabila lebih lanjut penyakitnya, maka dapat menimbulkan gejala seperti keluhan berkemih berwarna merah, atau nyeri pada tulang-tulang, kaki bengkak, atau beberapa hal yang lain yang kurang sering terjadi. Kalau di Primaya ini katanya ada mekanisme resume ya dok ya? Ya, itu betul. Berarti itu bukan untuk 20s ya, tapi untuk yang sudah terkena stadium awal atau bagaimana? Nah, itu adalah informasi yang betul. Kita mempunyai prosedur resume. Kita perlu bedakan dulu. Ada yang satu sisi adalah kanker prostat, yaitu penyakit keganasan, dan ada yang penyakit yang lain adalah prostat juga, tapi pembesaran yang jinak. Oke. Nah, yang tadi itu yang kita perlu pemeriksaan PSA sampai MRI prostat adalah untuk mendeteksi yang ganas. Namun kalau sesudah kita deteksi hasilnya tidak menunjukkan kecurigaan ke arah yang ganas, artinya pembesarannya yang jinak, ada metode resume apabila penderita atau laki-laki tersebut mempunyai gangguan berkemih. Itu kalau pembesaran prostat berarti biasanya terjadi pada pria 50-60 tahun ya? Yang menimbulkan gejala, betul. Oh, yang menimbulkan gejala. Ya. Tapi berarti bisa terjadi juga pembesaran prostat di anak-anak muda gitu? Umumnya tidak. Umumnya tidak? Ya, karena pembesaran prostat umumnya terjadi di usia 50 tahun ke atas juga. Pencegahan kanker prostat itu sebenarnya bisa dimulai dari muda. Caranya juga nggak ribet, kurangi makan daging merah, perbanyak serat, stop merokok, dan yang penting cukup tidur. Nah, buat cowok-cowok apalagi yang udah masuk usia 50 tahun ke atas, cek kesehatan rutin juga penting. Tapi pemeriksaan seperti tes PSA atau colok dubur mungkin masih bikin banyak orang risih atau malu. Tapi itu penting buat deteksi dini kanker prostat. Soalnya makin bertambah usia, resiko pembesaran prostat juga makin tinggi. Dan kalau dibiarkan bisa jadi kanker prostat. Masalahnya banyak orang masih mikir 2 kali buat check up rutin karena alasan biaya. Tapi menariknya, ternyata masyarakat gak terlalu masalah soal stigma negatif atau malu saat diperiksa. Asal tujuannya memang buat kesehatan. Kita dengerin nih apa kata bapak-bapak berikut ini.
Pak Rosyid, apa sih yang diketahui soal prostat dan juga kanker prostat begitu Pak? Kalau prostat itu jujur aja ya, saya cuma sekilas doang atau belum begitu terlalu banyak tahu. Misalkan disuruh untuk check up rutin, tanggapannya gimana Pak Rosyid? Apakah mau atau menolak kalau takut dicek bagian intimnya begitu? Sensitifnya gitu. Kalau masalah cek rutin atau istilahnya diharuskan anjuran dokter, saya sih kemungkinan besar setuju. Cuma balik lagi ke masalah biaya. Kalau yang namanya gratis sih mungkin bisa saya lakukan sampai sembuh gitu. Cuma kalau masalah bayar ya mikir-mikir lagi. Berarti disuruh check up rutin prostat itu kira-kira gimana Pak? Itu nggak masalah, bagus itu ya. Cuman kan kendala di masyarakat kita kan tergantung dari biayanya ya. Kalau pemerintah bisa ngasih gratis, nggak masalah gitu. Lebih baik ya Pak? Lebih bagus. Kalau Bapak sendiri udah sempat pernah cek? Belum pernah. Belum pernah. Tapi medical check up secara keseluruhan? Alhamdulillah sudah sehat. Dan tidak terkena gangguan prostat? Belum ada. Baik. Kalau menurut Bapak, kira-kira Bapak pas muda nih, apakah aktif berolahraga sehingga sekarang menjadi Sampai sekarang itu saya masih sering olahraga jalan. Olahraga jalan? Olahraga jalan. Kalau pola makan bagaimana Pak? Pola makan ya alhamdulillah masih bisa jaga-jaga. Jaga-jaga. Dan faktanya nggak semua masalah prostat itu berarti kanker. Menurut Dr. Egi Manuputi, spesialis urologi, pria yang usia udah masuk 50 tahun ke atas emang lebih rentan mengalami pembesaran prostat. Kondisi ini bisa bikin susah buang air kecil atau jadi sering bolak-balik ke toilet. Tapi tenang, pembesaran prostat jinak bisa diatasi tanpa operasi besar. Salah satu caranya lewat prosedur yang namanya Rezum Water Vapor Therapy. Sayangnya belum banyak rumah sakit yang menyediakan terapi ini. Terapi Rezum ini tergolong prosedur ringan dan minim resiko. Caranya, jaringan prostat yang mengganggu aliran urin akan disuntik uap air panas supaya sel-sel yang bikin masalah mati dan mengecil. Metode ini cocok banget buat pasien yang gak mau minum obat terus-menerus atau takut operasi besar. Jadi bisa tetap nyaman tanpa banyak resiko. Ya Mas Reza, Bang Otong, jadi memang kita itu harus terus menjaga kesehatan kita. Karena memang walaupun kita masih muda, tetap harus menjaga karena kesehatan itu adalah investasi jangka panjang. Dan kalau misalkan udah terkena gangguan prostat, begitu, pembengkakan prostat, tenang aja, di RS Primaya Hospital PGI Cikini udah ada salah satu alat yang menurut saya sangat revolusioner, karena dengan alat yang namanya Rezum ini pasien yang terkena pembengkakan prostat tidak perlu operasi lagi, karena dengan alat ini bisa dengan mudah, dengan nyaman, dan juga lebih cepat proses penyembuhannya dibanding dengan yang konvensional, yaitu operasi. Dari Jakarta, Ifdal Amal, Agus Taufik, Metro TV. Liputan yang sangat keren dari Ifdal ya. Cepat sembuh ya Ifdal. Oh enggak ya? Ifdal yang laporan. Oh ya, kirain dia Dia memang tadi lagi ngecek ke dokter aja. iya. Emang sangat penting pengecekan dini itu, Tong. Iya. Ya. Karena salah satu penyebab gangguan prostat atau kanker prostat itu salah satunya adalah stres. Jangan sampai stres, Tong. Biasanya kalau stres ngapain, Tong? Healing aja bisa saya. Healing ya. Nongkrongnya di warung udah healing. Kayaknya rambut ini nih. Makin botak. Itu salah satu tanda stres ya katanya ya. Mikir apa sih? Nggak naik-naik nih gaji nih. Tetap strong ya. Iya. Strong, stres tak tertolong. Iya. Apa-apa harus dicurhatin, Iya. ceritain ya. Jangan Gini nih, dipendem. ya udah saya ceritain deh. Iya. Ada 2 juta nggak? Oh, minjem duit Oh, malah. iya. Kan mertuanya kaya. Kan mertua saya bukan saya. Itu kalau dikasih duit mertua dibalikin nggak sih, Tong? Biar istri saya yang ngurus. Tong, ingat jangan stres ya. Iya, pasti. Jadi saya semangat lagi nih. Semangat lagi. Takut prostat juga. Iya, Salah iya. satunya biar nggak stres ya kan. Ya. Oke, kita jeda dulu ya. Yap. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live.
Horror Rest Area Karya. Pacu jalur nih ya. Iya dong, aura farming saya gimana nih? Keren. Aur-auran katanya. Tahu aja dia. Karena berita kita ini berhubungan sama aura farming. Yoi. Ya, berhubungan sama pacu jalur. Penutupan Festival Pacu Jalur 2025 berlangsung meriah. Usai dihadiri penyanyi asal Amerika Serikat Melly Mike. Mike mengaku terkesan dengan event pacu jalur yang kini semakin mendunia. Ini dia informasinya. Penutupan Festival Pacu Jalur 2025 di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau berlangsung meriah pada Minggu malam di tepian Narosa, Kecamatan Kuantan Mudik. Ribuan penonton terpukau dengan penampilan rapper asal Amerika, Melly Mike, yang berkolaborasi dengan Ryan Arkandika, penari pacu jalur yang tengah mendunia. Melly membawakan lagu Young, Black, and Rich dengan penuh energi, sementara Dika menarikan gerakan khas pacu jalur yang semakin menghidupkan suasana. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Riau Abdul Wahid secara resmi menutup Festival Budaya Tahunan tersebut, sekaligus menyerahkan piala bergilir kepada tim Jalur Bintang Cahaya Intan sebagai juara pertama. Selain menghibur penonton, Melly Mike juga dikukuhkan sebagai Duta Pacu Jalur Internasional sebagai bentuk penghargaan atas perannya mengenalkan budaya pacu jalur ke dunia. Sebelumnya, Melly Mike memenuhi janjinya hadir di final Festival Pacu Jalur 2025 di tepian Narosa, Kuantan Singingi, Riau, Minggu siang. Ia tampil dengan baju hitam dan tanjak Melayu, serta menjajal perahu jalur sambil menyapa penonton bersama Ryan Arkandika yang menarikan aura farming pacu jalur. Kehadiran Melly semakin memeriahkan grand final yang dimenangkan tim Jalur Bintang Emas, usai mengalahkan tim Jalur Tuah Datuk Keramat Dialam. Sementara, Dika mengaku gembira bisa bertemu idolanya, bahkan mendapat hadiah PlayStation Portable dari sang rapper. Selain itu, Melly Mike juga mengikuti kegiatan penanaman pohon gaharu di Markas Polda Riau, Kota Pekanbaru. Usai terbang menggunakan helikopter dari Teluk Kuantan, penyanyi Amerika itu menanam pohon langka secara simbolis sebagai kampanye pelestarian lingkungan. Mike mengaku terkesan dengan event pacu jalur, sekaligus menyatakan dukungan untuk melindungi hutan di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Keren juga ya. Keren, ada Melly Mike. Yoi. Oke, informasi berikutnya ada apa, Tong? Nah, kalau tadi ada Festival Pacu Jalur, kali ini ada acara Sea Drives Berkebaya. Jadi, ini acara bersama komunitas penggemar mobil vintage lintas generasi yang mengajak para perempuan yang punya passion di dunia otomotif untuk merayakan budaya dan hobi otomotif dengan gaya yang unik. Dimulai sejak tahun 2024, acara ini hadir untuk menghidupkan lagi semangat berkebaya sekaligus membuka peluang ekonomi bagi berbagai kalangan. Yang membuat kegiatan ini semakin menarik adalah perpaduan antara kebaya dan dunia otomotif. Para anggota Sea Drives yang dikenal gemar mobil klasik tampil anggun dengan kebaya saat berkumpul dan berkendara bersama. Menurut Renita Sari, konsep ini terinspirasi dari film pendek berkebaya yang menunjukkan berbagai gaya modern dalam berkebaya. Tidak ketinggalan penyanyi dan pegiat kebaya Andin juga turut hadir. Ia menyampaikan bahwa kebaya merupakan simbol jati diri perempuan Indonesia yang bebas berekspresi. Gerakan Sea Drives Berkebaya diharapkan bisa menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari masyarakat, menjembatani budaya tradisional dengan gaya hidup modern. Keren. Capek juga ya. Kenapa tadi? Belibet. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.